Sinergi adalah tentang kita, bukan aku dan kamu. Hai guys, di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang 13 prinsip rahasia berpikir dan menjadi kaya. Ini adalah buku yang ditulis oleh Napoleon Hill, dan buku ini setebal kurang lebih 450 halaman. Dan kita akan ulas secara detail dalam beberapa waktu ke depan. Buku Think and Grow Rich ini adalah buku self-help terlaris di dunia. Bahkan saat ini sudah lebih dari 100 juta kopi yang terjual. Juga ditulis dalam berbagai bahasa. Ini adalah buku yang mengawali semua buku self-help lainnya. Think and Grow Rich atau buku berpikir dan menjadi kaya adalah sebuah masterpiece yang gak akan lekang oleh zaman. Nah, karena ditulis pada tahun 1930-an, mungkin ada banyak sekali istilah yang kurang populer saat ini, istilah yang mungkin bahkan belum pernah kita dengar, tapi saya akan mencoba menerjemahkannya menjadi bahasa yang lebih mudah dimengerti. Kemudian, mengapa Napoleon Hill memilih judul buku Think and Grow Rich atau berpikir dan menjadi kaya? Karena menurut Napoleon Hill, pemikiran itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Ketika pemikiran itu bercampur dengan kejelasan tujuan, kegigihan, dan keinginan yang membara untuk diterjemahkan menjadi padanan fisiknya atau dimanifestasikan menjadi kekayaan atau sesuatu yang baru. Dan melalui buku ini, Napoleon Hill mengajarkan kita bagaimana caranya kita menjadi penguasa atas takdir kita dan menjadi kapten atas pikiran kita. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe ya guys, karena hanya di channel ini kamu akan mendapatkan konten-konten premium dengan gratis. Kita mulai dari prinsip yang pertama, yaitu adalah keinginan. Keinginan adalah peta jalan kita untuk mencapai tujuan. Keinginan akan memberitahukan apa yang kita butuhkan. Keinginan adalah langkah awal sebelum kita mendapatkan semuanya. Pada umumnya sih hampir semua orang punya keinginan. Tapi pertanyaannya, seberapa ngototnya kita dengan keinginan itu? Ada orang yang cuma sekedar ingin, tapi ada juga orang yang saking kepinginnya sampai terobsesi. Dulu ada seseorang yang bernama Napoleon Bonaparte. Ini Napoleon Bonaparte ya guys, bukan Napoleon Hill. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Dia hendak mengirimkan pasukannya untuk melawan satu pasukan musuh yang sangat kuat dan besar. Setelah tiba, ia menurunkan seluruh perlengkapan dari kapalnya. Ia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk keluar dari kapal. Dan kemudian, ia memerintahkan prajuritnya untuk membakar kapalnya. Setelah itu, Napoleon Hill mengatakan, kalau kalian mau keluar dari tempat ini hidup-hidup, kalian harus menang. Setelah itu, mereka pergi bertempur. Dan karena mereka nggak punya pilihan, akhirnya mereka menang. Setiap orang yang ingin menang harus bersedia untuk membakar kapalnya dan memutus semua jalan mundur
sehingga nggak ada kata balik kucing. Prinsip yang kedua dari berpikir dan menjadi kaya adalah keyakinan. Keyakinan artinya percaya dengan diri kita sendiri untuk meraih keinginan. Di buku ini, Napoleon Hill mengatakan, keyakinan adalah titik awal dimulainya kekayaan. Keyakinan adalah benih dari semua mukjizat. Keyakinan adalah penangkal kegagalan. Keyakinan adalah emosi yang paling kuat. Keyakinan akan memberikan kita akses untuk kita bisa berkomunikasi dengan kecerdasan tidak terbatas. Teman-teman masih ingat apa yang kita bicarakan di video saya yang berjudul Law of Attraction? Kekayaan diawali dari pemikiran, dan jumlahnya hanya dibatasi oleh benak dan keyakinan kita. Menurut Napoleon Hill, keyakinan adalah sesuatu yang bisa kita aktifkan oleh afirmasi berulang-ulang pada pikiran bawah sadar. Napoleon Hill menyebut teknik ini dengan nama autosugesti. Nah, di poin yang berikutnya kita akan berbicara lebih banyak tentang autosugesti. Ingat, waktu itu tahun 1930-an, jadi prinsip Law of Attraction waktu itu belum pernah diperkenalkan atau mungkin bahkan belum ditemukan waktu itu. Tapi kurang lebih Napoleon Hill menyampaikan prinsip yang sama. Kemudian prinsip yang ketiga adalah autosugesti. Autosugesti mudahnya adalah sugesti diri. Dalam arti yang lebih luas adalah cara kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Nah, kalau kamu belum menonton video saya tentang Law of Attraction, kamu bisa menontonnya karena prinsip yang disampaikan oleh Napoleon Hill ini kurang lebih sama. Pikiran bawah sadar kita bertindak sesuai dengan pemikiran kita yang sudah dibumbui dengan emosi atau perasaan. Menurut Napoleon Hill, begitu banyak orang yang menjalani kemiskinan karena nggak pernah melatih bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar mereka. Nggak pernah belajar bagaimana caranya mengontrol pikiran bawah sadar mereka. Padahal, manusia adalah penguasa nasibnya sendiri. Tapi sebagian besar dari kita gagal menjadi penguasa karena kita nggak punya cukup kekuatan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Contohnya ada jutaan orang yang mengalami kejadian buruk dan percaya ada mungkin kuasa yang aneh, mungkin kutukan yang terjadi pada mereka. Padahal, mereka sendirilah yang membuat kemalangan itu. Mereka sendiri yang membuat melalui pikiran-pikiran negatif. Intinya begini, prinsip autosugesti ini seperti menipu pikiran kita sendiri, menipu pikiran bawah sadar kita. Dengan prinsip ini, kita dapat mengubah keinginan kita menjadi sebuah obsesi yang membara. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar tentang afirmasi, Napoleon Hill ini termasuk salah satu orang pertama yang memperkenalkan tentang afirmasi. Caranya bagaimana afirmasi? Caranya adalah dengan membuat skrip yang positif. Misalkan berisikan saya kaya, saya sehat, saya mulia, saya sukses, saya punya rumah, dan lain sebagainya. Di video lain saya akan buatkan contoh skrip tentang afirmasi ya. Kalau saya lupa, teman-teman boleh ingatkan saya. Untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, bisa juga kita dengan mengelilingi diri kita dengan benda-benda yang positif. Mengelilingi diri kita dengan buku-buku, gambar-gambar, ataupun tulisan yang memotivasi kita. Bisa juga benda-benda yang diasosiasikan dengan kemakmuran. Misalkan piala, sertifikat, dan lain sebagainya. Prinsip yang keempat adalah pengetahuan khusus. Jadi Napoleon Hill mengatakan, ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan umum. Yang kedua adalah pengetahuan khusus. Pengetahuan umum nggak peduli seberapa banyaknya, hanya digunakan sedikit sekali dalam upaya untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, sekolah pada umumnya mengajarkan pengetahuan umum. Dan kalau boleh dibilang nih, banyak profesornya yang mungkin bukan orang kaya dan nggak punya uang dalam jumlah yang banyak. Mereka mengajarkan pengetahuan, tapi nggak bisa mengubah pengetahuan itu menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Utamanya menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Pengetahuan nggak akan mendatangkan uang, kecuali pengetahuan itu diarahkan pada rencana-rencana dan tujuan yang pasti, yaitu mengumpulkan uang atau menciptakan sesuatu yang menghasilkan uang. Jadi ada miskonsepsi tentang knowledge. Kita sering mendengar knowledge is power. Padahal pengetahuan hanya akan menjadi kekuatan ketika diatur menjadi rencana, tindakan, dan satu tujuan yang pasti.
Kegagalan sistem pendidikan menurut Napoleon Hill adalah gagalnya mengubah pengetahuan ini menjadi kekayaan, kekuatan, uang, kekuasaan setelah para murid memperolehnya. Orang yang nggak berpendidikan bukan berarti orang yang nggak bersekolah. Orang yang berpendidikan adalah orang yang bisa mengembangkan kekuatan dalam pikiran mereka sedemikian rupa sehingga ia bisa meraih apapun yang ia inginkan tanpa melanggar hukum, tanpa melanggar hak-hak orang lain. Orang yang berpendidikan adalah orang yang mengetahui di mana mereka dapat mendapatkan pengetahuan ketika mereka membutuhkan. Dan bagaimana mengubah pengetahuan itu menjadi suatu rencana dan tindakan yang pasti untuk mendapatkan kekayaan. Sementara orang yang tidak sukses adalah orang yang mengira proses pendidikan, proses belajar berakhir ketika mereka lulus sekolah. Prinsip yang kelima adalah imajinasi. Para pemimpin besar menjadi hebat karena menggunakan kekuatan imajinasi. Imajinasi adalah tempat di mana seluruh rencana dibuat. Dan ada dua jenis imajinasi. Yang pertama adalah imajinasi sintetis. Imajinasi yang jenis ini tidak menciptakan sesuatu yang baru, tapi adalah sebuah inovasi dari pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Imajinasi yang kedua adalah imajinasi kreatif. Melalui kekuatan ini, Napoleon Hill mengatakan kita dapat berkomunikasi dengan kecerdasan tidak terbatas. Dan melalui kekuatan ini, kita dapat merasakan vibration dari orang lain, getaran, dan bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar orang lain. Wah, apa seperti kekuatan telepati ya? Tapi mudahnya seperti ini. Bayangkan pikiran kita ini memiliki sebuah energi. Dan energi ini akan saling tarik-menarik dengan orang yang mempunyai frekuensi energi yang sama. Makanya teman-teman akan melihat banyak orang yang punya kebiasaan yang sama, punya kesukaan yang sama, punya ide dan impian yang sama. Kebanyakan mereka akan berkumpul dalam satu tempat, mungkin bisa disebut komunitas. Mengapa? Karena energi mereka saling tarik-menarik. Orang pintar akan menarik orang pintar lainnya, orang kaya akan menarik orang kaya lainnya, dan orang miskin, orang bodoh akan menarik orang bodoh dan orang miskin lainnya. Produk dari imajinasi kreatif ini adalah ide, dan ide adalah dasar dari seluruh kekayaan. Coba teman-teman googling bagaimana resep Coca-Cola dibuat saat pertama kali. Bagaimana Gillette menjadi sebuah produk yang bernilai miliaran dolar. Kekayaan hanya datang ketika ide itu diubah menjadi sebuah tindakan dan rencana yang pasti. Juga ide lebih kuat daripada otak yang melahirkan ide. Karena otak kita suatu hari akan kembali menjadi debu. Sementara ide memiliki kekuatan untuk terus hidup. Kalian bisa lihat, pendiri KFC sekarang sudah meninggal, tapi kita masih bisa menikmati hasil dari idenya. Prinsip yang keenam dari berpikir dan menjadi kaya adalah perencanaan. Nah, tadi kita sempat singgung-singgung tentang rencana yang pasti. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita merencanakan kekayaan kita. Ya pasti, yang pertama adalah kita harus punya rencana. Tapi, jika rencana pertama kita gagal, jangan menyerah dan ganti dengan rencana yang baru. Jika rencana baru kita gagal juga, ganti dengan rencana baru lainnya. Disinilah kebanyakan orang gagal karena kurangnya kegigihan dalam merencanakan sesuatu. Kurangnya kegigihan untuk menciptakan suatu rencana baru yang menggantikan rencana kita yang gagal. Ketika kegagalan itu datang, artinya itu adalah tanda bahwa rencana kita nggak cukup kuat. Tugas kita adalah bangun kembali untuk membangun rencana kita. Jika kita menyerah sebelum tujuan kita tercapai, itu artinya adalah kita adalah orang yang putus asa. Dan orang yang putus asa tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Orang kaya adalah orang yang mengubah kekalahan menjadi rencana-rencana baru yang mendatangkan kemenangan. Perencanaan yang cerdas penting sekali untuk orang yang ingin mengumpulkan kekayaan. Dan kebanyakan orang rencananya adalah menunggu keberuntungan datang. Dan menurut Napoleon Hill, rencana yang baik adalah rencana yang tidak bergantung pada keberuntungan. Prinsip yang ketujuh adalah ketegasan. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Napoleon Hill,
yang dimana ia sudah menganalisa lebih dari ratusan orang kaya yang memiliki kekayaan jutaan dolar, ditemukan sebuah fakta, yaitu mereka semua mengambil keputusan dengan cepat dan tidak tergesa-gesa mengubah keputusannya. Sebaliknya, orang yang gagal dan miskin lamban mengambil keputusan dan cepat mengubah keputusan. Sebagian orang yang nggak kaya adalah orang yang mudah sekali didrive oleh pendapat orang lain, opini, berita, gosip, status medsos mungkin. Intinya mereka adalah orang yang nggak punya critical thinking. Kita harus mengukuhkan pendirian kita dan mempercayai diri kita sendiri. Percaya dalam setiap pengambilan keputusan. Dan nilai sebuah keputusan ditentukan dari keberanian untuk mewujudkannya. Pemimpin besar menjadi besar karena ia dapat memutuskan setiap langkahnya dengan cepat dan tegas. Ketidaktegasan adalah sebuah habit yang tertanam sejak kecil, yang kemudian habit itu dilanjutkan pada saat ia mulai bersekolah, bahkan hingga perguruan tinggi, dan kemudian akan berlanjut saat ia memilih pekerjaan, yang biasanya mengikuti pilihan orang lain, seperti pilihan orang tua, teman, dan lain sebagainya. Atau bekerja senemunya aja, bekerja sebisanya, tanpa punya rencana di masa depan. Prinsip yang ke-8 adalah kegigihan. Jadi mengingini saja nggak akan mendatangkan kekayaan. Menginginkan kekayaan dengan sebuah pikiran yang menjadikan itu sebagai sebuah obsesi, kemudian kita punya rencana yang pasti, dan menopang rencana itu dengan kegigihan, itu yang akan mendatangkan kekayaan. Karena kegigihan tidak mengenal kegagalan. Banyak orang yang membuang cita-cita mereka karena melihat kesulitan dan tantangan di masa depan. Hanya sedikit sekali orang yang meneruskan usaha, menghadapi berbagai masa sulit hingga mencapai tujuan. Dan kurangnya kegigihan ini adalah sebab utama kegagalan dan kemiskinan. Orang yang memupuk kebiasaan gigih biasanya akan terhindar dari kegagalan. Meskipun memang beberapa kali terjatuh, tapi akhirnya toh mereka sampai juga di tujuan mereka. Prinsip yang ke-9 adalah kekuatan mastermind. Mastermind bisa diartikan sebagai koordinasi, kekuatan, dan usaha dalam semangat keharmonisan di antara dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk mencapai satu tujuan bersama yang pasti. Dan nggak ada seorang pun yang menjadi hebat tanpa kekuatan mastermind. Jadi kekuatan mastermind ini sangat penting. Prinsipnya adalah menggabungkan kekuatan ekonomi, pengetahuan, dan pikiran. Mengelilingi diri kita dengan nasihat, saran, dan pengalaman dari orang lain. Contohnya adalah Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini terkenal sebagai orang yang pandai berbisnis baja. Padahal pengetahuannya tentang baja itu sangat minim sekali. Ia nggak tahu banyak tentang baja. Kekuatannya adalah untuk mengumpulkan orang-orang agar bisa bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan bersama. Dan dari mastermind yang ia kumpulkan ini, ia mengumpulkan kekayaan dengan jumlah yang sangat amat besar. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bergabung dengan sebuah kelompok di mana kita dapat bertemu dengan orang-orang yang mungkin suatu hari kita butuhkan. Pilih rekan-rekan yang punya nilai, target, dan impian yang sama dengan kita. Jadi, dalam istilahnya Napoleon Hill sih, kita membentuk persekutuan mastermind. Atau dalam bahasa masa kini, kita membuat sebuah komunitas. Tapi komunitas ini bukan komunitas cabe-cabe ya guys. Komunitas ini berisikan dengan orang-orang yang punya keinginan, punya tujuan, punya ide yang sama dengan kita, tapi dari berbagai macam ekspertis yang berbeda. Kemudian, menggerakkan mereka agar bisa bekerja sama dalam satu tujuan yang pasti. Jadi jangan pilih orang hanya karena kita mengenal mereka, karena mereka saudara atau sahabat kita, karena mereka nggak serta-merta cocok dengan persekutuan mastermind kita. Seorang sahabat kita mungkin saja orang yang kita sukai, dan mungkin bukan orang yang mengerti tentang pemasaran misalnya. Tapi ia bisa menjadi orang yang mengenalkan kita pada orang yang mengerti tentang pemasaran. Dalam salah satu video saya pernah membahas kita memerlukan 7 orang yang membawa kunci kesuksesan kita. Nah, kurang lebih mungkin bisa seperti itu. Kamu bisa mengecek video itu ulang. Atau kalau kamu mau mengumpulkan tim dalam bisnis,
saya juga pernah membuat video tentang tim bisnis impian. Saya akan taruh semua linknya di kolom deskripsi ya guys. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, kita juga punya klub komunitas Inner Circle di Triplio. Nah, teman-teman bisa join, linknya juga saya taruh di kolom deskripsi. Siapa tahu teman-teman di Triplio, teman-teman di Inner Circle bisa menjadi tim mastermind kita. Prinsip yang 10 adalah seksualitas. Ya, teman-teman nggak salah dengar, seksualitas. Saya kurang tahu mengapa Napoleon Hill menyamakan karisma dengan seksualitas. Tapi intinya, di bab ini, Napoleon Hill menyampaikan karisma, gairah, dan antusiasme itu adalah elemen yang sangat penting dalam kesuksesan. Karisma kita atau energi seksual kita, istilah dari Napoleon Hill, dapat dikomunikasikan melalui postur tubuh, jabat tangan, nada bicara, cara berpikir, busana, dan lain-lain. Cinta dan romansa adalah emosi yang dapat menggerakkan manusia menuju ke pencapaian yang luar biasa. Dan manusia mudah sekali terstimulasi oleh cinta. Prinsip berpikir dan menjadi kaya yang ke-11 adalah pikiran bawah sadar. Kita nggak bisa mengendalikan sepenuhnya alam bawah sadar kita, tapi kita bisa menugasinya dengan satu rencana, keinginan, atau tujuan yang ingin kita wujudkan. Pikiran bawah sadar adalah jembatan penghubung kita antara manusia yang terbatas ini dengan kecerdasan yang tidak terbatas. Dia juga adalah penyalur doa-doa kita ke sumber yang berkuasa untuk menjawab doa-doa kita. Banyak pernyataan prinsip, keyakinan, dan autosugesti yang diulang di prinsip ini. Entah sadar atau tidak sadar, alam bawah sadar kita tetap berfungsi, terlepas dari kita berusaha mempengaruhinya atau tidak. Artinya, rasa takut akan kemiskinan dan pemikiran negatif akan memengaruhi pikiran bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita nggak pernah menganggur dan berhenti bekerja. Ia akan menyantap setiap pemikiran yang sampai kepadanya. Setiap hari, berbagai input masuk ke dalam alam bawah sadar kita tanpa sepengetahuan kita. Misal saat kita menonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Di masa kini, susah sekali untuk membendung input yang masuk kepada diri kita. Jadi penting untuk kita bisa mengatur feed kita, mengatur search kita di Google, channel yang kita subscribe, dan channel yang kita follow, agar nggak terlalu banyak input negatif yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, kalau kamu belum subscribe channel ini, kamu harus subscribe ya guys. Saya yakin channel ini bisa memberikan input yang positif buat teman-teman. Bahasa pikiran alam bawah sadar adalah emosi. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui dan belajar tentang bahasa pikiran bawah sadar. Emosi dibagi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah keyakinan, keinginan, cinta, seks, antusiasme, romansa, dan harapan. Sementara emosi negatif adalah takut, iri, benci, dendam, serakah, percaya tak hayul, dan marah. Baik emosi positif dan negatif nggak bisa menempati alam bawah sadar kita dalam waktu yang berbarengan. Pasti ada pikiran yang mendominasi. Dan tugas kita adalah memastikan pikiran positiflah yang mendominasi. Prinsip yang ke-12 adalah otak. Menurut Napoleon Hill, otak yang terstimulasi oleh emosi yang positif dapat berfungsi pada level atau tingkatan yang jauh lebih tinggi. Di prinsip ini, Napoleon Hill menjelaskan, alam bawah sadar kita berfungsi sebagai antena pemancar, dan otak manusia dapat menangkap getaran vibrasi yang dipancarkan oleh alam bawah sadar orang lain. Jadi singkatnya, otak kita adalah mesin penerima stimulus pemikiran yang terdiri dari 4 hal, yaitu pemikiran secara sadar dari orang lain, alam bawah sadar secara bawah sadar dari orang lain, dan kecerdasan tak terbatas. Kemudian prinsip yang ke-13 adalah indera keenam. Nah, konsep ini adalah sesuatu konsep yang abstrak dan mungkin agak sedikit susah untuk dijelaskan. Tapi intinya, indera keenamnya adalah bagian dari alam bawah sadar kita dan sering disebut juga sebagai stasiun penangkap, firasat, ataupun ilham. Melalui indera keenam, kita akan mendapatkan peringatan yang tepat ketika mungkin ada mara bahaya yang datang pada kita, dan juga berfungsi sebagai pengingat ketika kesempatan itu datang agar kita bisa memanfaatkannya. Masih ingat video saya yang berjudul Law of Attraction tentang subconscious?
Subconscious, alam bawah sadar kita, berbicara dengan emosi. Sementara superconscious kita atau kecerdasan tidak terbatas kita berbicara melalui tanda. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman nonton ya. Indra keenam bertindak seolah ia adalah malaikat penjaga kita yang datang untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan peringatan pada kita. Itu dia 13 prinsip yang tersimpan dalam buku Think and Grow Rich. Kurang lebih kita sudah membahas 85% isi buku Think and Grow Rich atau berpikir dan menjadi kaya. Dan sampai di sini teman-teman mendapatkan sesuatu. Kalau teman-teman mendapatkan sesuatu, silakan klik tombol subscribe ya guys, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Tanah subur dan alam yang kaya, semua ada di negeri kita. Warisan untuk anak cucu kita, karunia Tuhan yang kuasa. Kelola sumber yang ada untuk Indonesia makmur raya. Wujudkan sebuah cita, NASA membantu Anda mengolah lahan, menjalin mitra, ramah lingkungan yang utama.